concerns or Indonesia and English. Can you explain word correlation, mutation, and non-disjunction? Below the voice, please. Tadi ada pada kromosom DNA yang ada dalam sel. Nah, mutasi itu dia bisa terjadi pada perubahan itu bisa terjadi pada tingkat sel maupun individu. Contohnya kalau tingkat sel itu seperti sel tumor dan sel kanker. Tapi kalau tingkat individu seperti penderita sindrom ataupun penderita sindrom lainnya. Nah, jika orang ini mengalami perubahan sel itu di sel-sel kelamin, maka kemungkinan besar dia akan menurunkan sifat tersebut pada keturunannya. Tetapi jika perubahan sel-sel tersebut terjadi pada sel tubuh, maka dia tidak akan menurunkan kepada keturunannya. Contohnya penderita kanker kulit tidak akan menurunkan kanker kulit tersebut kepada keturunannya, tetapi kanker kulit tersebut hanya akan pada dirinya sendiri dan jaringan kanker kulit tersebut akan membesar pada orang tersebut. Tapi kalau untuk gangguan Ya, berarti masih harus belajar lagi satu ya, analisisnya, tingkat analisisnya bagus untuk mutasinya, tetapi korelasi antara mutasi dengan non-disjunction itu yang penting, yang high order thinking ya. Oke. The question number 2, can you explain what benefits of mutation? Manfaat dari mutasi yang pertama tentu pasti untuk menurunkan sifat atau menurunkan from mother and father, sifat dari ayah dan ibu yang diberikan kepada anaknya. Selain itu mutasi juga dia kita sudah tahu seperti ayah atau ibu ini mereka memiliki kelainan seperti apa. Dimana ayah dan ibu kan akan menunjukkan masing-masing 23 kromosom. Jadi itu jawabannya untuk mengetahui sifat apa yang akan ditunjukkan pada masing-masing atau sifat apa sifat apa yang akan terjadi pada tubuh orang itu sendiri. Harus menimbul gitu ya. What negative benefit and what positive benefit of mutation? Positifnya jawabannya tadi kita bisa tahu apakah Kalau menurut Jasmine ada hikmahnya. Sebenarnya pertanyaan ini mengarah ke apa sih manfaat positif dari adanya mutasi? Apa sih manfaat negatif dari adanya mutasi? Bukan manfaat mengetahui masalah mutasi. Kan ada manfaat positifnya ya. Nah, apa? Sama contoh harus itu manfaat negatifnya. Outbreak
Kak Yasmin dapatkan? Ini baru pertanyaannya itu ya. Nah, dari belajar mutasi ini. Dan bagaimana sih aplikasinya dalam kehidupan nyata dari sekarang setelah mengetahui mutasi dengan nanti selanjutnya sampai akan menjadi calon istri, menjadi ibu, nenek-nenek kayak saya ya. Pilot. Manfaat dari mulai dari mutasi itu Yasmin bisa tahu lebih lengkap lebih lagi bagaimana proses pembelahan terjadi, bagaimana adanya sindrom yang amat berat dan juga terus Dengan begitu saya akan itu Yasmin akan menjaga pola hidup Yasmin sehat, menghindari minum-minuman berwarna. iya, karena minuman berwarna adalah salah satu Penghambat. mutagen. Larinya harus ke situ loh. Larinya harus ke situ ya. Terus. Kemudian memperbanyak makan sayur, menghindari radiasi. Iya. Supaya hampir kan. Oke. Nah, boleh. Simpan jauh-jauh, jangan dekat kepala, jangan dekat badan. Oke. Terus rajin Itu mutagen apa? bagian minum instan. Mutagen apa? Bisa mungkin Baca lagi mutagen itu mutagen fisika. Oke. Bagaimana Yasmin di dalam kehidupan sehari-hari kalau mencuci beras, kalau masak, atau mencuci buah, atau mencuci sayur, biar terhindar dari mutasi akibat mutagen biologi. cara mencuci. Ya. Kalau Itu aplikasi. kalau Yasmin masak nasi itu berasnya dicuci kan di B. Ya, dibersihkan dulu, ditampi. Terus dicuci itu sebanyak 4 kali. Nanti sebelum ditaruh air biasanya itu masukin sedikit dulu air panas kemudian lagi air biasa. Jangan mama, kamu emangnya sebenarnya jadi calon ibu, bukan bukan masak. Nah, ya, Bu. Terus buah. Terus kalau buah itu biasanya di rumah tuh ada sunlight buat buah ya. Jadi siram dulu pakai air, terus pakai sunlight baru gelas. Air mengalir kan? Terus. Terus kalau sayur tuh sama, biasanya pakai sabun langsung cuci, potong-potong nanti 3 kali. Pertama dipotong-potong, terus nanti dicuci lagi sama. Oke. Cucinya jangan dipotong-potong. Sebelum dipotong-potong karena jangan akan larut dalam air tadinya ya. Oke. Sama kalau dia cuci beras 1 kalinya dikasih garam. Cuci buah juga dikasih garam karena dia bisa menghilangkan sisa pestisida yang ada pada beras. Oke. Ini Yasmin ini udah sangat sehat ya nih. Sangat sehat nih. Apa sih yang bisa kamu ucapkan pada Tuhanmu? Dan apa sih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana sih refleksinya dari apa yang kamu miliki sampai umur berapa ini? 17. Oh, besok 18. Ada Mas ya? Besok. Nggak beda ya. Berarti lahirnya 2006. 17 lah. Oh iya ya, karena udah kelas 3 ya, oke. Terus apa sih yang bisa kamu refleksi diri kamu tuh sebagai Tuhan? Masih melakukan berdosa
kasih nomor lagi. Udah itu, apa lagi? Oh ya kan jaga tubuh sendiri dengan gini dulu ya itu habit bangun pagi. Nah, untuk apa bangun pagi itu? Biar badan itu segar. Oh, bangun pagi yang pertama ngapain dulu? Ya sebenarnya duduk jauh dulu bangun, duduk di tempat tidur, baru doa dulu, terus baru kamar mandi kan ada dulu langsung kamar mandi yang biasa buka, sholat, habis sholat biasanya selalu baca Al-Waqiah sama zikir pagi. Terus mandi, kalau malamnya nggak sempat siapin itu biasanya ada yang salam paginya. BBS karakter. Insya Allah. Terus malamnya juga yang mencoba untuk tidur di jam 10 malam. Karena kalau tidur di jam Korea musik kecuali kalau ada ulangan, jadi harus beda. Kan kita bangun lagi kedua. Dan kalau makan diusahakan jam itu masih mencoba untuk makan tidak di atas jam 10 kan. Atau 9. Kita akan coba BBS karakter. Ya. Sebelum tadi apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang akan kita lakukan? Apa yang kalian baca ketika terbangun di tengah malam? doa. Ya. Doa dulu, jangan duduk. Ya. Doanya alhamdulillah Indonesia aja. Alhamdulillah Rabbu telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan. Karena mati dengan tidur pada hakikatnya adalah sama. Ketika orang meninggal, ruhnya dipegang dan tidak dikembalikan. Tetapi ketika tidur, kita dipegang, dikembalikan ketika bangun. Kita harus bersyukur ketika bangun itu. Untuk bahasa Indonesia aja, tidak usah bahasa ya Rabbu, engkau alhamdulillah engkau telah menghidupkan aku kembali setelah engkau matikan aku. Karena semalam dimatikan. Misalnya, mengapa ada tidur itu contoh bagaimana nanti kita hidup sesudah mati. Mengapa ada mimpi? Karena nanti kita akan diperlihatkan setiap waktu asar, sehingga Allah bersumpah bagi siapa saja yang beribadah di 2 waktu yang sujud, bersumpah dengan sholat subuh dan sholat asar. Karena di sholat asar itu diperlihatkan bagi kalau kita sudah meninggal ya tempat kita nanti di surga atau di neraka. Tidak ada lagi dimensi ruang dan waktu di alam barzah. Tergantung amal. Kan ada hanya berapa kali berapa meter kan? Itu dalam pandangan manusia, tapi tidak ada lagi dimensi ruang dan waktu. Dilebarkan sejauh mata memandang. Setiap waktu asar diperlihatkan seperti kita menonton, seperti kita mimpi. Tempat kita, kedudukan kita di surga. Sehingga bagi orang-orang yang calon ahli surga, mereka meminta kiamat dipercepat karena mereka ingin memasuki surga. Tetapi bagi yang orang-orang yang sirik, itu kuburannya menjepitnya sampai remuk tulang-tulangnya. Dan setiap asar diperlihatkan juga tempat di neraka. Mereka meminta, ya Rab, jangan percepat kiamat karena dia akan masuk di sana. Ya, nah itu semua ada hikmahnya. Oh, mengapa saya gini? Sehingga kan kadang kita ada mimpi-mimpi indah, nah ada mimpi buruk, begitulah nanti di sana. Ingat, meninggal adalah kiamat kecil. Ketika itu sudah tidak ada lagi dimensi ruang dan waktu. Nah, bagi para ahli surga mereka akan mengatakan setelah bangun nanti ya, bangun itu dimulai dari mana? Seperti tumbuhnya rumput. Karena tulang ekor kalian menjadi salah satu-satunya flash disk kehidupan. Nah, makanya betul cerita itu profesor Amerika non muslim meneliti khusus mengapa ini dia telitinya di makam apa yang rame-rame itu namanya tema apa kuburan massal yang sudah ratusan ribuan tahun. Kalau dulu kan orang misalnya ada hukuman apa gitu di negara-negara yang Yunani, Romawi, Amerika zaman dulu itu kan selalu biasanya main bunuh begitu untuk persembahan. Telitilah di situ. Ternyata di area itu semua udah jadi tulang, semua udah jadi tanah, tetapi satu yang tidak rusak selnya, sel tulang ekor. Nah, nanti semua bumi kita ini menjadi bumi mahsyar setelah trompet ya, menjadi bumi mahsyar. Kita akan tumbuh seperti tumbuhnya rumput dari biji tulang ekor kita. Nah, sehingga nanti dikatakan tangan, kaki, mulut apa yang menjadi saksi itu tangan, kaki, semua yang mengerjakan segalanya. Adahi kalau sholat gitu ya, bukan mulut gitu.
kecuali yang mulut yang jahat gitu, dia menjadi saya gini gitu. Ya karena kita punya flash disknya, ya bisa mengerti? Bisa. Kita harus mengisi flash disk kita dengan hal-hal baik, ya. Karena seperti itu nanti. Dan mengapa Rab kita mengatakan kalau kalian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh maka akan kuhadiahi nanti dunia dan seisinya. Nanti tapi ya. Nah, kata baginda Rasulullah SAW, seandainya hamba tahu betapa berkahnya waktu subuh, maka mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan merangkak. Bisa, walaupun dengan merangkak. Apalagi ini kan nggak perlu merangkak nih, Jakwan nggak perlu merangkak, Iju nggak perlu merangkak, apa sih lagi? Tolo, Riko, Ustadz Zulfikar, Ridho, Ijul, nggak perlu merangkak kan? Dinas, Fahmi, tapi harus diyakini betul gitu loh. Saya dikasih mama saya HP, motor, mobil, senangnya minta ampun. Apalagi dikasih dunia dan seisinya. Ingat, apa jatah bagi seorang muslim yang terakhir kali masuk surga? Terakhir kali nih loh. Nah, setelah dia dibersihkan dulu dalam neraka, dibersihkan dulu kan? Nah, setelah dibersihkan dalam neraka, masuk surga terakhir kali, jatahnya adalah 10 kali bumi. Ya, karena dia punya barcode. Sekarang aja kalau kita ke bandara di Bime ini, kita lewat langsung kebuka kan pintunya, pintu surga. Nanti barcode-nya di dahi kita. 1 kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau nggak sholat, cuma mengaku muslim, bisakah tertulis di sini? Nggak bisa, mungkin kelihatannya sama-sama. Dicuci dulu. Kalian mau dicuci atau langsung bersih? Ya, dijaga semuanya. Mengapa wanita diharamkan sholat, diharamkan puasa ketika menstruasi? Karena dia dalam keadaan kotor. Tetapi barang siapa yang berzikir, alhamdulillahi ala kulli hal, dalam keadaan sakit pilih lokok, kita tetap berzikir. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Niscaya kalian tetap mendapatkan pahala seperti ketika tidak menstruasi. Itu zikirnya. Nah, tapi harus istiqomah gitu. Ketika belum menstruasi, sholat tertulis semua di situ pahalanya. Ya. Nah, bagi orang tua-tua yang udah terbiasa ibadah ketika muda, kemudian akan mengalami masa pikir, dia tetap tertulis sampai meninggal pahala. Karena ketika muda dia tidak berbuat dosa. Saya, oke. Kita kasih apa buat kakak Yasmin. Tinggal ada berapa yang kamu harus pelajari ulang? Knowledge biasa dan dihubungkan korelasi. Kemudian yang tadi itu tentang target.